sebelumnya nih, mungkin di sini sudah banyak yang tahu Irvin Salted Egg. Nah mungkin yang belum tahu nih Pak Irvin mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya itu Irvin Salted Egg, dan mungkin di sini banyak yang belum tahu bahwa di belakang label The Famous Irvin Salted Egg itu adalah seorang orang Indonesia, Pak Irvin ya. Dan mungkin bisa diceritakan bisnis Irvin Salted Egg ini dan juga camilan Salted Egg ini apakah sudah dari awal Irvin Salted Egg itu dengan salted egg, tapi mungkin sebelumnya sudah coba dengan flavor atau rasa-rasa yang lain. Nggak jalan? Oh jalan. Oke, sorry. Selamat siang semuanya. Saya mau cerita dikit ya, sebenarnya kayak 6-7 tahun lalu tuh, saya tuh di Singapura kan, tapi saya berdoa sama Tuhan gitu. Jadi saya tuh pingin benar-benar ngebantu Indonesia, tapi gimana kalau aku di Singapura, apa aku balik aja ke Indonesia gitu. Tapi Tuhan bilang suruh aku, katanya, no, you spread your wings outside, and then from your work, kamu bisa menginspirasi orang dari luar gitu. Jadi, and you know, here I am. Jadi kayak I'm really super blessed and senang banget. Thank you diundang OCBC untuk ngomong hari ini. Thank you so much. So, nama saya Irvin. Sebenarnya ya, kalau bicara Irvin Salted Egg ini, aku tuh sudah pernah mencoba, karena aku tahu orang-orang pengen tahu kenapa Irvin nggak buka di Indonesia gitu ya. Kita sebenarnya sekitar 6 tahun 7 tahun lalu, waktu kita pertama kali cukup viral di Singapura, negara pertama yang aku pikirin tuh Indonesia, kita mau buka. Jadi kita udah sampai tahap kita punya office di sini, warehouse di sini, dan kita on the process of building pabrik di Jakarta ini, ada di Bitung sebenarnya, udah setengah jadi. Tapi one way or another kita coba nggak jalan, soalnya waktu itu kan kita lagi proses untuk registrasi BPOM-nya segala macam. Jadi karena kita nggak bisa jualan, maka kita coba hal lain, yaitu kita bilang kita bikin brand lain, tapi dengan rasa yang sama. Jadi kita bikin satu brand namanya Keke Salted Egg, dan itu aku bikin produksi di Jakarta, kita jualan di Taman Anggrek waktu itu, aku ingat banget. Nggak jalan, Mbak. Paling cuma jualan 5-10 biji. Lalu orang-orangnya gini di mallnya bilang, ini enak juga sih, tapi dibanding sama yang Irvin's tuh nggak enak katanya. Jadi aku belajar bahwa actually brand is so powerful ya. Dan orang-orang tuh nggak ngelihat dari segi produk doang, tapi karena brandnya Irvin's, people kayak padahal rasanya sama persis gitu. Jadi kalau ada mau nanya kenapa nggak jualan di Indonesia ini, sebenarnya kita udah coba gitu. Tapi kita along the way kita belajar. Soalnya kita juga dulu punya karyawan segala macam nggak keurus karena kita waktu lagi ekspansi banyak di Singapura, Hong Kong, Philippines. Jadi along the way aku belajar untuk ekspansi global itu kita nggak bisa buka branch office every single country, soalnya kita punya effort kan, energinya kan terbatas ya. Kita nggak bisa lihat yang satu-satu. Actually my team back then di Jakarta itu agak terlantar, terutama before COVID, right? No Zoom. Jadi kita mereka tuh kayak kurang ada arah gitu. Jadi along the way we learn it's so important to be able to collaborate with other people yang udah punya bisnis di sini, distributor, retailer, marketing, and so forth, so on. Dulu soalnya kita pikirnya tuh soal we can do everything, so that we can gain the most profit possible. But that's not the way. Along the way kita belajar. Dan sekarang kita lagi bangun relasi di Indonesia ini supaya kita bisa jualan mudah-mudahan tahun depan. Tahun depan ya, aduh we're waiting for it. Karena kan Irvin's ini kan terkenal sebagai oleh-oleh dari Singapura. Saya juga Bapak Ibu sekalian banyak sekali ya teman-teman saya kalau saya ke Singapura pas balik, beliin Irvin's dong gitu Pak. Nah untuk target market Irvin's ini sebenarnya siapa? Jadi ini
accidental. So kita nggak dari sejak awal bikin oh ini buat orang Indonesia. Tapi karena saya yang bikin resepnya itu, saya yang quality QC-nya orang Indonesia, makanya jadi rasanya jadi kayak begitu. Kita waktu itu cuma jualan dari restoran. Aku dari tahun 2008 sampai 2015 itu punya restoran dan kita jualan snack ini 2014-2015 is part of the menu sebagai appetizer. Tapi orang-orang suka gitu. Jadi lama-kelamaan kita bikin, kita bungkus jadi sebuah snack yang orang bisa bawa pulang. Kemudian banyak orang, karena kita jualan di CBD waktu itu, banyak orang beli buat kasih ke orang luar negeri. Terutama ada dua, orang Filipina sama orang Indonesians are really crazy about our products gitu. Jadi nggak sengaja kita actually come into a souvenir kind of angle di Singapura. Jadi orang beli Irvin's bukan sekadar untuk makan diri sendiri, tapi untuk kasih orang lain. Dan actually sekarang kita punya bisnis untuk orang-orang turis dan orang business travelers. It's actually a big part of our business di Singapura. Oke. Nah, Pak Irvin's tentunya ya saya sudah dengar bahwa Irvin's ini punya zero budget untuk marketing digital. Sedangkan kan akhir-akhir ini kan apa-apa kan serba digital ya, terutama bagian marketing. Nah, bisa Pak Irvin jelaskan, karena Irvin's ini kan terkenal banget ya, semua orang tahu, namun marketing digitalnya zero budget. Nah, bisa diceritakan bagaimana nih untuk marketing strateginya? Oke, marketing kan bukan semuanya advertising ya. Iya. So the 4Ps, 2Ps adalah product and location, apa tuh, place. Yeah. Jadi kita in the beginning kita invest a lot in place and product. So the product is really good, good packaging and everything. And then we make sure our stores are in the right location. Jadi termasuk di Changi Airport di Singapura, di mana semua orang travelers itu kan pasti ngelewatin airport kan. Jadi that's how orang-orang tuh tahu, including Indonesians, including the Americans yang mereka transit lewat Singapura, mereka akan lihat kita punya toko. Jadi pada awalnya that's the first 3 years, we didn't spend anything on social media segala macam. Cuma eventually after that it's a different ball game. Jadi kita harus invest in all these marketing things. Because that's more mature companies itu harus put the so-called like apa sih mood around the business. That's what marketing is kind of what we are doing. So we are spending now. In the beginning, no. So the viral about product itu nggak bisa kayak expected for 20 years, maybe for 1 or 2 years only. Ini boleh kasih lihat ya. Kita ada our core products or our hero products, potato chips and fish skin. Sampai sekarang masih yang terbesar in our portfolio, oke. Dan kita punya produk-produk baru sampai lebih dari 20. Tapi again, the key for me yang kita globalize itu produk dua ini. This is the core. So kalau companies yang mau scale up globalize, dia tuh mesti punya very clear differentiated products. Dan nggak bisa terlalu banyak produknya because orang bingung. Really like there's too many products today, too many food, too many things lah. Too many choices ya, kebanyakan choice akhirnya nggak mau sama sekali, mendingan two perfect ones that customers actually really like. Right. Gitu ya. Okay. For us, it's a fish skin and a salmon skin salted egg. Literally, I don't think there is any product because we innovated this product. There is nothing like it. So I can imagine kalau aku bikin potato chips, and then I'm trying to sell it in the US, for example. It's nothing special. So kita scale up berdasarkan really just very simple these two products and scale it globally, gitu. Nah, Pak Irvin, kita berbicara mengenai expansion, kan Irvin's ini kan belum di Indonesia namun di Singapura, Filipina, Hong Kong, Thailand, sampai Amerika Serikat ini ada. Lalu sejak kapan expansion ini dimulai dan bagaimana Pak Irvin melihat peluang-peluang untuk expand lebih lanjut lagi?
Aku pingin ini ya, karena sorry kenalin dikit nih. Oh, Irchan on the left is my younger brother, sama Ko Ivan, my older brother, and three of us running the company with different roles. Ini my father is the one on the left there, on the right side. Ya, ini kita punya toko yang baru di Vivo City dan di Bugis di Singapura. I'm gonna skip all this. Ini dan peta. di 7-Eleven di Singapura juga, ya. Kan? Iya. Ini peta, jadi jawab Mbak Amel tadi. Kita udah expand to 20 negara dari sejak awal 2014. Tapi nggak semua negara ini masih ada. Jadi actually Macau, Australia, New Zealand itu udah kita nggak jualan lagi. Jadi successful stories, some are not. Juga nggak semuanya modelnya sama kayak stores, tapi juga ada yang banyak kan supermarkets actually. I want to show, ini kayak toko di Singapura, Terminal 1, Jewel Store. Ini toko pertama kita di luar, Philippines, very small, di mall namanya Mega Mall. But when we open last time, 2017, orang ngantri sampai 1,5 jam waktu itu. And this become the record holder for a store sales for one day. That's amazing, Bapak. Kita punya toko di Thailand, Vietnam, Abu Dhabi, this is Abu Dhabi Mall. Dan recently karena COVID, orang-orang kan nggak bisa ke mall kan, jadi kita mesti jualan di supermarket. So we are starting to sell in 7-Eleven. This is in Singapore. Dan kebanyakan kayak contohnya di Amerika kita jualan modelnya adalah di Costco, and also this one is a Central Market or Albertsons di Amerika. Jadi expand ini kan tentu tadi Pak Irfin juga sudah nyatakan you learn from your successes and you learn from your failures. Lalu apakah dari setiap negara-negara ini strateginya beda, terutama Amerika Serikat ya, mungkin salted egg ini kan tidak terlalu popular ya rasa. Nah, bagaimana strateginya antara satu negara dengan negara lain? Jadi kalau kita, back on the basis of the core products, tapi tiap negara itu punya their own unique characteristics yang kamu mesti adjust. Kayak kamu nggak bisa expect berdua jualan di US and then you successful there as Indonesia atau Singapura karena taste-nya beda. Jadi contohnya ya, di US ada satu supermarket namanya Whole Foods. Dia tuh nggak boleh, kan mereka menjual makanan sehat, jadi nggak boleh ada MSG, coloring, preservatives, things like that. So we have to make a new product for Whole Foods only. Jadi kita di tiap negara, actually we have a very localized strategy in order to build the market. Nah Pak Irfin kan juga ini kolaborasi yang saya lihat Irfin dengan banyak beberapa perusahaan ya seperti Nissin, Petso dan bahkan Cotton On. It's a fashion or apparel product. Nah, lu bisa diceritakan ide ini dari mana dan kenapa memilih kolaborasi dengan brand-brand tersebut? Ini recently kita do sama Gudetama di Singapura. This is Bugis Junction. So a lot of these brands actually come to us because they are mereka pingin localize their brand to Singapore actually. Tapi dan di Singapura kita semacam kayak local champion, you know. So they want to make a salted egg version of their products. Salah satunya Cotton On, dia juga mau bikin baju-baju yang berdasarkan lebih Singapura. So interestingly, all of these collaborations yang paling sukses kita itu actually with Nissin. Jadi Nissin salted egg noodle is one of the our best sellers dan actually produced di Bekasi. Oke. Nah, Pak Irfin kan melihat ini semua, mungkin dari strategi, dari expansionnya ini kan tidak mudah ya. Nah sekarang kita berbicara mengenai tantangan nih Pak Irfin. Terutama membangun bisnis di Indonesia aja tentu sudah sulit. Nah sekarang membangun bisnis di negeri orang. Tantangannya juga mungkin beda ya. Nah Pak Irfin bisa jelaskan tantangan-tantangan apa saja yang Pak Irfin telah, what challenges did you overcome to expand in certain countries? Jadi generally untuk expand itu, satu, regulatory you have to follow, and that's actually the simple part, okay? Kalau kita makanan kan Indonesia ada BPOM, di Amerika ada FDA,
Kita dealing with Costco, for example, they have requirements, namanya ISO, BRCGS, and Costco audit and things like that. Yeah. Itu kita do maybe about 6 months to 1 year and get it done. Persiapan itu selama itu, Pak Irvin ya. Yeah. Wow. Oke. Tapi itu actually not the hard part. Oke. The hard part, jadi kalau kita cari partner, distributor, lalu kita ngebangun that business di US, for example, dunia berbeda. Jadi kita mesti adapt. Kalau kamu punya tim di sana, manage orangnya caranya berbeda, marketingnya berbeda. Marketing di Singapura sama Indonesia tuh beda banget loh. Beda ya. Di sini tuh the social media is so happening. Di Singapura tuh kayak not so much gitu. Jadi sebuah sukses itu di suatu negara, really you have to put in a lot of effort, and it's not just about finding a partner and then asking them to sell the products, because it's more than that. Luar biasa sekali, nah Pak Irvin, sekarang nih kita kan sudah mendengar narasumber yang tentunya sudah oke banget di bidang F&B, dan sekarang Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung narasumber kami selanjutnya. Beliau ini mewakili bisnis di bidang pertambangan dan juga pengolahan industri nikel sejak tahun 2010, dan saat ini telah berhasil mengekspor nikel ke China. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung Bapak Roy Arman Arfandi, Presiden Direktur of Harita Nickel. OBI, tempat lahirnya inovasi untuk negeri. Bersama tumbuh dalam harmoni, melangkah dengan hati. TBP hadirkan sinergi melalui integritas, kerja keras, dedikasi, dan kerjasama untuk Indonesia kini dan masa depan. Kami tumbuh menjadi inovator, bergerak menjaga visi, membawa misi. Memimpin perubahan dari generasi ke generasi untuk menciptakan potensi menjadi nilai yang hakiki. Kami bergerak bersama menjadi cahaya. Cahaya pembawa perubahan untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan bangsa penuh makna. Penuh ketulusan, kami bertanggung jawab pada perubahan. Karena OBI adalah rumah kami, jiwa kami. Tempat kami menjaganya dengan sepenuh hati. Dengan kedamaian untuk saling berbagi dan memberi arti bagi masa depan OBI. Tujuan kami menghadirkan setiap langkah pasti melalui inovasi, integritas, dan kebanggaan bagi negeri. Kami mendorong perubahan, menciptakan peluang dengan fokus pada nilai-nilai kesungguhan serta tekad dan kerja keras. Bersama-sama menghadirkan kebaikan menjadi kebanggaan Indonesia untuk dunia. Inilah wujud nyata kesungguhan kami untuk masa depan yang jauh lebih berarti bagi generasi kini dan yang akan menanti. Dengan semangat sepenuh hati, kami persembahkan dari tanah OBI untuk Ibu Pertiwi. Truly beyond possibilities. Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah
Luar biasa sekali ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian company profile dari Harita Nickel dan Bapak Roy. Senang sekali kita bisa berada di sini dengan Bapak Roy. Nah mungkin setelah tadi kita sudah saksikan company profile dari Harita Nickel, mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai apa sih Harita Nickel ini dan juga mengapa Pak Roy ini memilih industri nikel. Oke, terima kasih. Iya. Selamat sore semua audiens yang hadir di sini. Saya juga berterima kasih kepada OCBC yang telah mengundang kami untuk sharing di acara yang sangat bagus ini. Menyambung pertanyaan tadi, Harita Nickel ini sebenarnya sudah berusaha sejak 2005 di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Dan waktu itu sebenarnya kami bertujuan untuk menambang nikel karena memang background-nya kami adalah di pertambangan sebenarnya. Nah, kemudian pemerintah mendorong usaha upaya hilirisasi dengan memberikan insentif untuk membangun pabrik-pabrik yang proses nikel tersebut tidak hanya menjadi barang mentah biji nikel, tapi diproses lebih lanjut menjadi produk-produk turunannya seperti ferronikel yang banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah itu makan pakai sendok garpu, itu umumnya dari stainless steel dan bahannya kebanyakan dari nikel. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada teknologi baru juga yang namanya HPAL, itu bisa mengolah nikel yang kadar rendah yang dulunya dibuang, itu menjadi bahan baku untuk pembuatan baterai mobil listrik. Nah ini yang menjadi tren saat ini. Karena dulunya nikel itu hanya dibikin untuk stainless steel, sekarang nikel yang kadar rendah pun itu bisa dipakai untuk membuat bahan baku baterai mobil listrik, yaitu prekursor katot. Jadi mobil-mobil listrik itu terutama yang membutuhkan jarak tempuh yang jauh itu umumnya menggunakan nikel. Jadi nikel itu memang sangat bermanfaat dan banyak dipakai di kebutuhan-kebutuhan yang sangat luas. Nah Pak Roy mungkin di sini mungkin yang masih belum begitu familiar ya dengan industri nikel ini, bisa Bapak jelaskan terkait dengan biji nikel dan proses pengolahan nikel itu sendiri dan juga beserta produk apa saja sih yang dihasilkan oleh Harita Nickel ini? Oke. Kalau di Harita Nickel itu kami mengadakan proses ada dua. Satu, kami menggunakan teknologi RKF yang tadi Rotary Kiln Electric Furnace yang ada di video tadi. Itu kami mengolah nikel atau biji nikel yang kadar tinggi menjadi ferronikel, di mana ferronikel akan diproses lebih lanjut menjadi stainless steel. Ujung-ujungnya tadi bisa dipakai untuk konstruksi kapal, segala macam alat rumah tangga. Nah, bahan kedua dari biji nikel itu adalah limonite yang diproses dengan teknologi HPAL, high pressure acid leach, itu menggunakan banyak air sehingga kami bisa proses menghasilkan namanya MHP. Sorry agak teknis. MHP ini kemudian diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat yang dipakai untuk membuat baterai mobil listrik. Jadi itu produk-produk yang kami hasilkan sementara ini. Nah, Pak Roy, Harita Nickel ini kan adalah perusahaan pertama yang mengoperasikan fasilitas produksi HPAL di Indonesia ya. Lalu apa bisa Bapak jelaskan tantangan terbesar untuk membangun fasilitas HPAL tersebut itu seperti apa dan dari mana Bapak mendapatkan biaya atau dana untuk proyek ini? Oke, teknologi HPAL ini memang secara umum itu adalah satu teknologi yang sangat kompleks dan cukup susah. Berdasarkan informasi yang ada di market, rata-rata 7 dari 10 project HPAL di dunia itu umumnya failed. Either karena dia nggak bisa achieve ramp up kapasitas menjadi 100% dalam waktu dekat, atau timbul cost overrun yang sangat besar. Nah kebetulan kami di OB ini berhasil menerapkan teknologi HPAL dengan baik dan tepat guna, sehingga kami bisa berhasil memproduksi dalam waktu yang sangat cepat. Iya. Nah tantangannya ada banyak terus terang. Pertama, waktu itu kami nggak punya track record dalam proyek HPAL seperti ini. Kedua, kami menggunakan teknologi yang di dunia itu banyak yang gagal. Ketiga, ini bersifat padat modal. Pabrik HPAL kami ini itu investment cost-nya sekitar 1,2 miliar. Waktu itu kami agak kesulitan juga mencari pendanaan. Tapi saya beruntung, salah satu bank yang sangat mendukung kami itu adalah OCBC NISP dan OCBC Bank dari Singapura, sehingga kami bisa merealisasikan proyek ini menjadi
proyek aspal pertama di Indonesia yang berhasil dengan jalan dengan baik. Nah Pak Roy melihat, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa sekali ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu dengan menuju sukses seperti ini tidak hanya satu orang saja, namun banyak bantuan dari berbagai institusi, dan juga Pak Roy melihat dengan peluang ke depannya terkait dengan ekspor nikel ini sebagai bahan produksi baterai litium. Nah, negara-negara apa saja nih Pak Roy yang menjadi target untuk ekspor ini? Sebenarnya kami itu ekspor itu ke semua produsen yang akan memproduksi baterai mobil listrik, tidak hanya ke China. Tapi kebetulan memang banyak pabrik pembuatan baterai mobil listrik itu berada di China, sehingga kebanyakan ekspor kami itu ke negara China. Tapi kami juga tidak menutup kesempatan untuk ekspor ke Jepang, Korea. Bahkan kami pernah mengekspor juga ferronikel ke India. Jadi sepanjang produknya dibutuhkan oleh global buyers, itu kita akan supply. Baik, nah mungkin Pak Roy dan juga Pak Irvin melihat tadi kan Pak Irvin juga sudah menceritakan bahwa untuk expand suatu bisnis itu you learn from your mistakes, you learn from your failures, but you also celebrate and learn from your successes Pak ya. Dan Pak Roy tadi juga sudah menyatakan bahwa untuk menuju kesuksesan seperti ini kan ada bantuan dari organisasi ataupun dari perbankan dari OCBC Pak ya. Nah bagaimana perbankan, Pak Roy, ini ada pertanyaan untuk Pak Roy dan juga Pak Irvin, bagaimana Pak Irvin dan juga Pak Roy melihat perbankan yang diharapkan dapat membantu pengusaha atau pebisnis-pebisnis di sini, Bapak Ibu sekalian yang di sini, agar dapat memajukan bisnisnya sampai ke pasar global? Ya. Kita pakai OCBC Ya. di Singapura, and jadi waktu kita expand kan banyak perlu pendanaan dari beli-beli mesin, bikin factory. Atau kita mau waktu kita ke Amerika itu pengiriman barangnya tuh kayak bisa lebih dari sebulan di atas air. Jadi antara kita bayar kita punya supplier untuk raw material sampai kita terima uang dari customer kita itu bisa hampir 6 bulan. Jadi kan jumlahnya cukup besar, dan ini di mana perbankan itu ngebantu kita untuk close the gap. Gitu, ya. Pak Roy? Oke, seperti tadi saya jelaskan bahwa investasi yang kami lakukan itu kan termasuk yang sangat padat modal dan membutuhkan dana besar. Makanya peran perbankan di sini itu sangat penting untuk membuat kami bisa invest melakukan produk-produk yang punya nilai tambah yang luar biasa besar seperti ini. Nah, mungkin saran saya kepada audiens yang ada di sini untuk berhubungan dengan bank itu sebenarnya simple. Yang penting kita selalu transparan kepada banknya, kita membuka semua investment cost-nya secara apa adanya kepada banker kami agar mereka bisa melihat dan menilai bahwa proyek ini visible atau enggak untuk dibiayai oleh bank. Nah itu adalah beberapa cara agar bank-banknya juga bisa menolong kami atau siapapun untuk membuat investasi dan mendorong investasi menjadi lebih besar ininya. Dan kedua, kami tentu akan mencari sebagai perusahaan yang export oriented seperti kami juga mencari bank-bank yang mempunyai jaringan global. Nah makanya kami banyak deal dengan bank-bank asing termasuk dari OCBC karena kami lihat bahwa jaringan globalnya itu cukup bagus sehingga masih bisa mendorong atau membantu kami untuk melakukan transaksi dagang dengan negara-negara luar Indonesia. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, keren banget. Aduh Pak Roy dan juga Pak Irvin, terima kasih banyak sudah memberikan sharing dan juga insights-nya kepada kita semua yang mengenai the challenges as well as to celebrate our wonderful partners seperti OCBC yang tentunya Bapak Ibu sekalian tadi sudah kita dengarkan juga dari pemaparan Pak Roy dan juga Pak Irvin ya, bahwa OCBC ini terus berkomitmen untuk membantu pengusaha dan juga pebisnis-pebisnis Indonesia agar lebih berani lagi untuk go global, untuk memajukan bisnisnya di panggung internasional. Nah, dengan beragam keuntungan seperti kemudahan transaksi dan juga kemudahan pembayaran dan garansi bahkan Asia Desk agar para pengusaha dapat memperluas bisnisnya di seluruh Asia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya di sini kita juga bisa menangkap ya suatu lesson yang tadi Pak Irvin dan juga Pak Roy sudah jelaskan bahwa benar-benar di sini Bapak Ibu sekalian tidak ada yang tidak bisa, nothing is impossible, bahwa with hard work, with dedication and commitment, we can achieve success and in this point internationally. Ya, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah.